Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di THW Channel, channel yang akan mengungkap berbagai macam sejarah dan hal ihwal tentang keacaan kita. Teman-teman sekalian, hari ini kami ingin pergi ke suatu tempat, yaitu di Maqbarah ulama Aceh terkenal masa era kerajaan Aceh Darussalam yang terakhir. Beliau adalah seorang mufti dan ulama di masanya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat nanti bagaimana makbarah beliau, wujud daripada makbarah yang bernama Tengku Cik Kutakarang atau Syekh Abbas bin Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita akan datang melihat langsung bagaimana kondisi makbarah beliau, kami ingin memberitahu bahawa alamat tempat menuju ke makbarah ini itu tidak jauh daripada Masjid Raya, beralamat di Lega, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Dan ini di depan kita sudah masuk ke lorong kecil sebelah kiri menuju ke makbarah Tengku Cik Kutakarang. Nah, teman-teman sekalian, sambil kita berjalan menuju ke tempat beliau ini, kami ingin memberitahu dengan informasi yang kami dapati dari textbook ataupun dari media bahawa Tengku Cik Kutakarang ini adalah ulama yang jarang kita temukan hari ini, dan beliau ini memang selain pandai dalam disiplin ilmu agama, beliau juga menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya. Ilmu sastra, ilmu politik, ilmu hisab, ilmu falak, ilmu tabib atau ilmu farmasi, dan beliau mencakup seluruh ilmu yang beliau pernah menguasainya. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana wujud dari masuk pintunya ke makbarah Tengku Cik Kutakarang. Nah, itu di depan. Ya, ini di depan ini adalah makam beliau. Kita akan turun melihat langsung bagaimana wujud dari makbarah beliau ini. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah wujud daripada makbarah Tengku Cik Kutakarang, seorang ulama yang terkenal pada masa era kerajaan Aceh Darussalam terakhir. Menurut catatan yang kami baca, beliau ini hidup pada era generasi abad pertengahan yang ke-19 atau abad pertengahan 19, sekitar tahun 1804 sekian. Nah, beliau hidup menjadi seorang ulama besar pada masanya, dan beliau menuntut ilmu, teman-teman sekalian, sampai menuju ke kota Mekah. Jadi kota Mekah adalah tempat menuntut ilmu beliau yang sangat lama beliau berada di sana. Dari sanalah nanti beliau akan belajar berbagai macam disiplin ilmu, termasuk beliau bergelut dalam tarekat khalwatiyah, dan juga beliau ini bermazhab Syafi'i. Teman-teman sekalian, inilah makam Tengku Cik Kutakarang, Syekh Muhammad Abbas. Kita akan melihat langsung bagaimana makam beliau ini yang sebenarnya, dan inilah wujud daripada makbarah beliau. Dan makam yang sebelah sini kami tidak tahu itu makam siapa, namun itu menurut riwayat adalah makam keluarga beliau, dan yang bersorban atas dua batu nisan ini adalah makam Tengku Cik Kutakarang. Teman-teman harus tahu bahawa Tengku Cik Kutakarang ini adalah ulama besar di masanya. Beliau satu letting dengan Tengku Cik Tanuhabe, Tengku Cik Patikulu, dan juga merupakan guru daripada Tengku Cik Ditiro. Nah, guru perang. Jadi pada saat Tengku Cik Ditiro berperang, tetap beliau meminta petuah daripada Tengku Cik Kutakarang. Nah, beliau ini adalah ahli dalam bidang agama, politik, siasah, dan seterusnya. Beliau diangkat menjadi mufti terakhir daripada kerajaan Aceh Darussalam. Teman-teman sekalian, sungguh hebatnya Tengku Cik Kutakarang. Bukan hanya disiplin ilmu agama beliau kuasai, tapi beliau juga ahli dalam bidang farmasi, mengolah, mengobati ataupun membuat obat-obatan dari segala penyakit kecuali mati. Teman-teman sekalian, Tengku Cik Kutakarang sangatlah berjasa bagi kita saat melawan Belanda, karena berkat beliaulah Belanda tidak dapat menguasai Aceh berpuluh-puluh tahun. Karena beliau juga termasuk pemimpin perang, yaitu siasah. Beliau sangat bagus dalam melawani Belanda. Teman-teman sekalian, tidak banyak video kita tentang beliau, tapi yang jelas kita harus mengambil iktibar sejarah dari apa yang telah beliau tinggalkan untuk kita semua, agar kita semua untuk terus mendekati agama Allah. Nah, teman-teman sekalian, kami alhamdulillah diberi izin untuk melihat tulisan asli Tengku Cik Kutakarang saat beliau menulis kitab suci Al-Quran. Kondisi kertasnya sudah sangat tidak baik, teman-teman ya, karena memang sudah dimakan oleh waktu dan masa.
Dan tentunya kertas ini sangat berharga karena memang kertas ini itu kertas yang sudah sangat lama, kertas yang sangat mahal harganya. Tapi yang jelas alhamdulillah pada hari ini kami diberi izin untuk melihat langsung bagaimana tulisan Tengku Cik Kutakarang. Alhamdulillah sangat bagus tulisan beliau teman-teman ya. Kita bisa lihat langsung bagaimana tulisan Tengku Cik Kutakarang asli ketika beliau menulis Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kita hari ini kita sudah melihat dan kita sudah mendengar bagaimana sejarah daripada Tengku Cik Kutakarang. Insya Allah semua ini akan menjadi iktibar bagi kita semua, karena membela agama Allah itu insya Allah akan Allah berikan jalan keluar, kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar channel ini terus meningkat dan bisa berbagi sesama dalam mengedukasikan tentang keacehan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada tadi ya? Apa na? Hah? Apa na? Itu lambiran.